Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Nul, dan saya masih berada di GH tersayang. Nah, kali ini sebenarnya aku lagi nunggu seseorang. Dia datang jauh-jauh dari Malang main ke Istana Bunga. Dan kalau janjian sih tadi harusnya hari ini dia udah datang. Tapi kita tunggu aja ya. Dan kira-kira kalian bakal kenal nggak ya? Saya ini dari muka-mukanya sih udah familiar banget. Ada yang bisa tebak? Kita tunggu aja dulu ya. Dan itu dia. Hai. Ya ampun. Orang Malang loh, main Palembang. Apa kabar? Alhamdulillah, gimana nih? Seru. Seru ya. Perjalanannya dari Malang ke sini. Saya kemarin tuh kena macet di gedung sate. Oh. Salah jalan. Salah jalan. Iya, 2 jam ternyata ada festival. Oh, berarti belum hafal Bandung loh. Iya. Baru kali kedua ke Bandung. Oh iya. Kali pertama dulu udah kesini juga kan? Iya. Mas Alfian ini adalah, udah tahu dong dari mukanya udah pasaran ya. Karena sering seliweran di Instagram juga. Ini adalah ownernya, betul? Betul. Betul, owner dari iPlan. Instagramnya apa? Ada iPlan.id, ada iPad Shop, ada iPlan Kaktus. Banyak ya ternyata ya. Cuman mungkin orang-orang lebih kenal aku di iPlan kan. Karena kalau di tempat lain saya tidak menunjukkan wajah. Ya mau nggak mau. Lupa, aku kasih ide dulu biar suaranya lebih jelas. Oke, siap. Terima kasih banyak. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Ini aku jauh-jauh datengin Mas Alfian ini cuman pengen belajar astro karena beliau Astropitum ini ya? astropitum. Karena beliau ini adalah master. Jangan dong. Masternya astropitum. Saya adalah pembelajar astropitum ya. Jadi Tahun kapan nih kenal sama astropitum? kenal itu di tahun 2021. Jadi sebenarnya baru 2 tahun yang lalu, 2 tahun setengah. Soalnya sedalam itu memang saya kecemplung. Cintanya tuh sedalam itu. Alasannya kenapa harus astropitum? Karena tidak ada durinya. Jadi kan sebenarnya aku ini kan kenal sama tanaman di industri tanaman itu sejak 2013. Dulu kerja sempat ikut orang juga, cukup lama sekitar 3 tahunan ikut kerja ikut orang. Cuman waktu itu aku tidak ada kecintaan secara personal ke tanaman. Jadi tanaman ini cuma untuk jual beli gitu ibaratnya, komoditas. Nah, sampai akhirnya di akhir 2020 itu ketemu sama teman, dia curhat kalau dia sedang main kaktus koleksi. Nah, waktu itu dia kenalkan sama Jimno. Ya lucu ya gitu kan Jimno. Nah, akhirnya kan cari-cari lama-lama ketemu Astro. Nah, di situ kayak nah, duri gitu kan. Kalau kita kan dulu mindsetnya ke kaktus tuh malas karena banyak durinya. Jadinya dari dulu aku menghindari itu. Karena ya udah sering lah dulu waktu pegang tanaman kaktus tuh pasti sering nancep dan gatel kan gak enak. Iya. Nah, makanya waktu ketemu Astro yang gak berduri ini aku bener-bener kayak ya kaget gitu ya. Jadi sebenarnya alasannya tuh cuman gara-gara Iya, dirinya betul. ya. Karena tidak berduri. Tidak peduli saja. Saya kalau anak pribadi nih, kalau menyukai tanaman itu biasanya dilihatnya dari keindahan, dan dari karena nggak ada. Belum masuk situ waktu itu. Karena nggak ada duri, Iya, kan saya baru dilihat tuh nggak ada durinya ternyata gitu iya. aja. Kan alasan pertama Iya. gitu ya. Oke. Di Malang, ngomongin di Malang. Kalau Anda kan belum pernah main ya ke Malang. Belum pernah. Belum pernah. Maksudnya belum ke GH-nya. Oh iya. Kalau ke Malangnya pernah. Di GH. Masnya nih, kalau aspek ini udah berapa banyak? Kebetulan nggak pernah dihitung. Udah pernah. Kira-kira aja, untuk jenisnya aja. Jenisnya itu kalau astro ini kan spesies utamanya ada 6 nih. Nah, itu kita udah punya semua. Hanya aja ada 1 jenis spesies astro yang belum pernah bunga di tempat ini. Itu yang jenisnya ornapus. Nah, kebetulan ada di sini barangnya nih teman-teman. Oh. Ini nih di GH-nya iPlan nggak pernah bunga. Nah, di sini sering bunga tapi nggak pernah dipolinasi. Boleh dibawa? Harus ngitung dulu ya itu. Ngitung dulu berapa kira-kira. Nah, jadi kalau jenisnya itu udah banyak sekarang. Kalau jumlahnya kuantiti, apalagi karena sejak awal aku udah fokus di astropitum kan, jadi aku sering polinasi. Kalau dulu tuh aku sering beli biji dari teman-teman ya, beli biji tiap bulan tuh aku targetkan minimal 300 sampai 500 biji benih yang harus disemai. Makanya sekarang udah ribuan. Jadi astronya semaian sendiri yang usia 2 tahun itu udah ribuan. Jadi udah cukup banyak ya, kecil-kecil tuh. Nah, yang paling besar angkatan semaian pertamaku rata-rata size-nya udah di atas 5 cm. Jadi sekitar 2 tahun setengah usianya udah 5 sentian gitu. Terus yang kecil yang masih banyak banget. Jadi teman-teman nih kalau dengar iPlan itu ingatnya ke astropitum. Kalau dengar astropitum ingatnya ke iPlan. Karena mereka tuh cuma di astropitum itu aja, nggak ada jenis yang lain spesialis. Iya, dan sering konten, Dan makanya sering konten. lewat. Aku pertama kali lihat iPlan ini tuh waktu eventnya di Surabaya. Mereka tuh kayak jualan gitu ya, instan. Terus ada apa? Oh iya, Kak Kak itu. Box. Ya ampun, lucu banget. Itu gemes banget. Nggak dibawa ya sekarang? Enggak. Pengen liatin loh ke teman-teman. Iya. Itu gemes banget.
Jadi itu ada cara gimana kita Mengenalkan kaktus, Nah, itu mengenalkan terus, kaktus dan ada kemasannya tuh menarik. iya, Ya. ada cara-caranya juga, Benar. terus medianya juga udah dapet, tempatnya juga udah dapet. Jadi kita tinggal praktek aja, itu mudah banget dan mudah dipahami sama Sudah pernah ya? Udah pernah? Udah pernah, Oh, udah pernah, ya. udah dikasih. Dan itu menyenangkan banget. Terus anak kecil juga Benar, bisa, benar. anak kecil juga bisa. Benar. Jadi nggak khusus buat kita yang Ya. udah dewasa, tapi anak kecil juga apa. Karena semudah itu memang Iya. gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen tuh kepoin tuh Instagramnya. Tuh jadi kayaknya itu lucu banget ya kalau dijadiin souvenir juga. Oh, iya. Iya ampun Itu bener. yang ada kayak tasnya gitu kan, kayak tasnya. Nah itu memang buat souvenir. Memang sih si Astro yang keyboard itu ya, itu gemes banget. Beneran aku kasih 100 dan nilainya Weh. kreativitas. Bener-bener kan kita lagi di, maksudnya lagi di Istana Bola Katus nih. Iya. Aku juga ada beberapa Astro itu dan jenisnya namanya apa aja bisa nggak ya? Boleh, boleh. Kita coba ya. Iya. Kita tes. Tapi pasti bisa sih. Kita lihat ke bawah yuk. Kita- Oh, ini malah ya. Betul. Mayoritas sudah ada Namanya ya. Pura-pura nggak lihat aja ya. Dah. Coba. Nah ini teman-teman, ini stok kita mungkin nggak sebanyak di iPlan ya, tapi kita juga punya, walau nggak seberapa sombong tapi nggak punya barang. Ya ini bagus. Oh, bagus. Oke, lanjut maka Oke. kita tes ya. Kira-kira iPlan bisa jawab apa enggak? Dari yang pertama, aku pilih ya. Kayak yang mudah dulu aja. Ini. Kabuto. Jadi kalau kayak gini ID-nya Astropitum, Asterias, Super Kabuto. Oh. Ciri-cirinya biasanya pokoknya yang patternnya tuh tebel kayak gini-gini. Ini Super Kabuto. Jadi mayoritas ini kalau dilihat sepintas itu Super Kabuto mayoritas. Tapi ada yang beda. Ada yang kayak Oh, dari V-type. sini? Nah, ada V-type nih, yang kayak ada garis V-nya nih kayak gini. Oh. Ini. Ya, sampai dulu, teman-teman. Pokoknya kalau ada V-nya gini, V-type. Nah, ini kalau misalkan ternyata harganya sama, nah ini teman-teman kalau ke IBK ya Istana Bunga Kaktus harus pintar-pintar milih karena harga Super Kabuto sama V-type sama. Sama kan satu harga kan nih? Iya, tapi harusnya beda ya. Ya kalau aku jual sih V-type lebih mahal, soalnya kan Iya. dapatnya lebih sulit. Begitu. Bentar ya. Aku sebenarnya masih agak bingung juga ya. Ini Sebenarnya kalau ada V dari garis mananya ya? V. Oh iya. Ya, kalau ada Oh. garis V-nya itu. Oke. Nah kalau yang ini juga kan beda lagi ya? Itu V-type juga Oh, sama, V-type cuman forma atau coraknya itu macam-macam. Walaupun secara ID sama. Oke, sekarang itu yang ini. Kalau ini varigata, kalau ini mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, karena kalau yang bercorak varigata di tanaman apapun sama. Nah, cuman kualitas varigatanya nanti yang akan ya, menentukan beda-beda. Ada Kukuryu nih kayak gini. Kalau ada tambahan ribsnya di sini, nah ini ya tambahan ribs kayak gini, ini biasanya disebutnya Kukuryu teman-teman. Belum lagi formnya. Nah kalau yang kayak gini, ini kita bisa lihat formnya agak starship. Jadi nggak bulat. Kalau kayak ini kan bulat ya. Kalau ini kayak agak membintang. Nah ini starship. Terus ada lagi yang beda. Ini ada V-type Kukuryu nih yang ini nih. Ini V-type Ya. juga ya. V-type juga, makanya disebutnya hybrid. Terus kayak gitu. Nanti di Ini Five Rips V-type Fukuryu teman-teman kayak gini. Terus ini Mirio nih kayak. Nah ini Mirio Stigma double head. Kalau dari Skills nih ya. Ini satu lagi. Itu Mirio Stigma Kiko kalau kayak gini. Mirio Stigma Kiko. Jenis Kiko pada Mirio Stigma teman-teman kayak gini. Nah, ini yang putih-putih ini Farina namanya. Farina itu bisa hilang. Jadi kalau kita gosok dia hilang. Ada satu yang nggak hilang itu namanya Mirio Stigma Unsuka. Itu nggak bisa hilang karena bukan Farina tapi atau corak. Nah kebetulan di sini ada teman-teman. Nah itu dia. Nah, ini Oh iya. contohnya Mirio Stigma Unsuka. Unsuka putih ya, tapi putihnya ini pattern nggak bisa hilang. Beda sama yang ini. Nah ini ada putihnya, tapi putihnya ini Farina dan itu bisa hilang. Tapi kalau digosok hilang. Berarti kalau misalnya yang beli kesini jangan iseng megang-megang itu ya. Nggak apa-apa sih.
Kenapa? Nanti hilang. Nanti malah jadi hijau. Jadi Myriostigma itu spesies aslinya memang ada putih-putihnya. Nah, kalau yang benar-benar bersih, nggak ada putih-putihnya sama sekali itu berarti Myriamudu. Berarti sebenarnya kalau Astrophytum itu warnanya cuma gini-gini doang ya? Ada variegata yang lebih menarik tuh sebenarnya banyak kultivarnya, cuman memang belum banyak masuk ke Indonesia. Variegata ataupun kultivarnya Mirio, Capricorn itu yang warnanya agak aneh tuh sebenarnya banyak. Aku pengen balik lagi ke sana ya. Oke. Ada satu yang aku pengen tanyain. Dari sekian ini, yang ini ya, aku tanya yang ini aja ya, soalnya harganya sama. Kalau misalnya aku pengen beli ini sebagai pemula, yang bagus yang mana? Kira-kira dari yang sini, dari pilihan aja satu. Kayaknya pengen dipisahin ini. Pengen dipisahin. Coba satu aja. Nih, waduh, kayaknya ini satu nih kurang. Ini bagus nih, ya. Yang itu bagus. Tuh, Ini bagus, ya. Kalau aku yang beli ini ya yang akan aku ambil. Oke, ya guys, kalau misalnya teman-teman pengen beli Astrophytum, beli dua ini, harganya cuma 150.000. Oh ya, oke, kalau mau ya, nih Jadi yang buat mampir tadi. ke IBK, nah cari ya, Cari yang dua dua item ini, ini. oke, aku tandain. Karena udah di sini, kalau cuma nanya nama doang kayaknya rugi banget ya dari Malang ke Lembang gitu kan. Aku pengen dong diajarin gimana caranya memperbanyaknya Astrophytum. Boleh, selama ada bahannya ya. Itu ada dua yang lagi berbunga di sebelah sana. Oke. Bentar di sini aja ya. Nih teman-teman, aku punya dua bahan ini. Coba kasih tips juga ke teman-teman yang paling mudah kalau memperbanyak Astrophytum. Nah, Astro ini memang nggak kayak Gymno ya. Kalau Gymno biasanya keluar anakan kayak gini ya kan. Nah, kalau di Astro itu jarang banget keluar anakan. Makanya cara untuk perbanyaknya itu dari polinasi atau dari biji. Jadi kita harus semai dari biji. Polinasi kalau mau berhasil itu biasanya atau kesempatan berhasilnya lebih tinggi itu harus ada minimal 2 astro yang mekar bersamaan gitu. Jadi kalau misalkan satu itu agak sulit, tapi jadinya kita mau nggak mau harus polinasi teman-teman. Ini kan ada 2 nih, cuman yang satu, yang ini tuh bunganya udah mekar kemarin sebenarnya. Tapi ini kita bisa coba akalin dengan cara dipotong bunganya, kelopak bunganya yang kita potong. Jadi potong dulu, hati-hati kena putiknya ya. Dan kelihatan ada putiknya tuh yang udah nongol. Kita akan gunting. Guntingnya ini fungsinya adalah untuk supaya kelihatan, karena kalau udah menguncup kan nggak kelihatan dia, jadi digunting kayak gini ya, Kelihatan kan? Terus ini akan kita coba polinasi. Ini sebutnya cross pollination atau polinasi silang. Ini biasanya punya kesempatan berhasil paling tinggi ya ini cross polinasi. Jadi kita ambil serbuk sarinya, nah kayak gini. Serbuk sarinya diambil, lalu kita oleskan ke putik. Nah, diolesin kayak gini. Nah, jadi ini tuh nggak perlu dimasukin. Jadi kadang ada yang dimasukin kan ke putiknya, kayak dimasukin. Nah itu sebenarnya enggak. Tapi kita cuma oleskan aja polennya ke ini. Nah, ke yang bagian yang terbuka ini putiknya. Nah, kayak gini aja teman-teman. Nah ini udah selesai. Nah kalau Anda perhatikan kan di sini ada kelihatan kayak warna kuning kan ya. Nah, itu menandakan kalau polennya udah nempel. oh iya, jadi kayak bedak gitu Iya, ya. benar. Bedak nempel. Kayak bedak nempel. Nah, ini kayak gini aja teman-teman. Nah, ini nanti kita udah tinggal nungguin. Biasanya kemungkinan berhasilnya itu atau panennya nanti akan terlihat dalam 3 sampai 4 minggu ke depan. Ya, seed pod ada buahnya. Nah, di dalam buahnya itu nanti baru ada bijinya. Nah, kan ini udah kita silang sama ini, jadi ini sebagai pollen atau sebagai father. Nah yang ini mothernya. Jadi kan yang dari sini jadi ke yang bakal buah Ya, itu bakal betul. biji itu Nah. 3 mingguan. Ya 3 sampai 4 minggu. 3 sampai 4 minggu. Sampai matang. Terus nanti dari biji itu kan disemai tuh kira-kira berapa lama prosesnya? Sampai segini. Maksudnya sampai Oh, itulah. bercabang. Kalau betul. biji astro biasanya sekitar 3 sampai 5 hari itu udah sprout atau udah bercabang. Cukup cepat. cepat. Dibandingkan dengan kayak Gymno. Kalau Gymno ya. 10 Lama. atau sampai 2 mingguan lah kalau Gymno. Kalau astro 3 hari paling cepat. Kadang ada yang 2 hari juga. Nah, ini kita selesaikan dengan gantian sekarang. Nah, polennya ambil di sini. Makanya perlu kita gunting. Kalau nggak digunting nanti Susah ya? Ambil polennya agak susah. Ambil polen, jadi teman-teman pakai pincet.
Kadang ada yang pakai kuas juga. Nah, ini kita koleksi gantian. Oh iya, 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 iya. Nah, gitu. Misalkan polinasi pertamanya nggak berhasil ya atau gagal, itu nggak usah sedih. Karena memang kelihatannya gampang, tapi kita kalau praktek sendiri itu ternyata susah. Aku pun dulu juga waktu awal-awal sering gagal. Jadi yang bikin kita semakin lama semakin mahir adalah dengan terus mencoba. Soalnya sekilas aja kayaknya gampang ya, cuman nggak tahu kalau udah praktek. Tapi tapi sebenarnya lumayan lama ya. Ini harus nunggu 3 sampai 4 minggu. Jadi kalau 1 minggu ke depan biasanya kalau dia kelihatan agak bulat di batang tangkal bunganya bulat, itu berarti polinasinya berhasil. Cuman nunggu matangnya itu cukup 3 sampai 4 mingguan. Mending beli aja ya. Iya bener. Datang ke BK nggak pakai nunggu ya kan langsung punya. Udah langsung tinggal siap tampil gitu ya. Nah kalau Strophytum itu kalau aku lihat ya, jadi mereka tuh kayak punya ini loh. Kalau ini memang karakternya kayak gitu ya. Kayak ini nih yang bintik-bintik ini, bulu-bulu ini. Oh, aerolesnya. Itu tuh, namanya apa? Aeroles. Oh, itu ini yang kan bikin gemes ya. Iya, kan dia nggak ada duri kan. Iya, jadinya diganti dengan bulu itu tadi. Terus yang iPlan tahu nih, kalau Astrophytum selama ini Anda lihatnya ya paling ukurannya paling besar, berapa lah ya? Ada nggak yang saya besar banget sampai besar banget? Kalau untuk Asterias itu di luar, tapi di Thailand Iya, tuh iya. ada yang sampai 30 sentian. Oh. Asterias. Cuman entah itu memang dari biji atau sebenarnya di grafting atau X-graft atau down graft. Kan kadang ada yang di graftingnya ditanam tuh. Nah, cuman yang terbesar yang aku lihat segituan. Nah, kalau di greenhouse sendiri, Asterias terbesarku di tempatku itu diameternya sekitar 13 cm. Kalau 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Kalau yang Myriostigma itu ada yang sampai 15 sentian. Nah, usianya ya udah belasan tahun juga. Apalagi Myriostigma Uzuka tuh akan lama banget besarnya. Jadi sebenarnya kalau aku lihat tuh gak cuma di Astro aja, di jenis lain tuh kaktus tuh memang pertumbuhannya tuh lama banget. Memang ya. tanaman yang slow growth. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau tipe orang tuh ya, kalau nyari jodoh tuh cocok banget sama yang suka kaktus karena penyabar. Harus sabar. Ya, harus sabar. Penyabar. Kalau aku dengar nih, ini usia segini, usia yang tadi 13 cm itu 15 tahunan. 15 tahun memelihara bunga cuman kebayar 13 cm, ya ampun. Cuman umurnya panjang, Iya, karena dia umurnya. tumbuhnya lambat, umurnya panjang, bisa puluhan tahun iya, kan. Kalau dari biji mah biasanya panjang ya. Iya. Nah, ini ke ukuran segini aja nih teh. Ini nggak cukup 2 tahun, paling nggak 3 tahunan nih mereka untuk mencapai size segini. Jadi makanya harganya juga cukup lumayan untuk Astro. Karena mungkin teman-teman bilang itu kok cuma segini gitu kan. Karena ya itu tadi Astro itu perbanyaknya nggak mudah karena harus melalui proses donasi, nggak bisa dipotel. Terus yang kedua tumbuhnya lambat banget. Gitu. Dan survival rate-nya tidak terlalu tinggi. Kalau Gymno lebih tinggi biasanya, tapi kalau Astro itu biasanya agak sulit untuk dari kecil sampai besarnya. Nah, survival rate-nya tuh biasanya rendah. Terus kalau ngomongin harga nih ya, di iPlan paling mahal Astro berapa? Paling mahal yang pernah laku ya. Iya. Kalau mahal belum laku mah berarti kan. Kalau yang paling mahal pernah laku itu di harga 5 juta. Oh, ada ya? Ada. Dan udah pernah laku. Ya masih ada beberapa item yang harganya di atas itu, cuman ya belum laku gitu, belum laku. Masih tahap nego-nego gitu. Terus cara perawatannya nih buat teman-teman yang pengen belajar Astrophytum. Astro, oke. Kalau Astro sebenarnya pastikan medianya poros ya. Poros itu mudah mengalirkan air. Teman-teman bisa pakai media apapun kayak ini. Ini toppingnya pasir malang, cuman bagian bawahnya itu pasti agak beda biasanya, agak beda. Nah, terus penyiraman itu jangan pakai patokan hari. Jadi misalkan aku udah nyiram seminggu sekali atau seminggu 2 kali, nah itu jangan itu. Tapi patokannya adalah medianya. Jadi kita harus tahu kapan medianya kering. Nah, kalau medianya kering udah boleh disiram. Tapi kalau belum, walaupun udah seminggu, biasanya nyiram seminggu nih. Cuman biasanya kalau lagi sering musim hujan, bisa jadi kita 2 minggu baru nyiram. Karena mendung terus ya, kering-kering. Caranya mengetahui medianya udah kering atau belum, biasanya kalau yang pakai topping akadama ya, dari atas tuh kelihatan. Masih. Ya, lembab atau tidak. Nah, terus yang paling efektif itu dilihat dari berat potnya. Berat pot ketika kondisi ada air dengan nggak ada air kan pasti beda gitu. Pasti beda. Itu yang paling efektif tuh ya tadi pakai berat. Cuma ini memang membutuhkan pengalaman teman-teman. Jadi nanti semakin sering kalau habis siram coba diangkat. Oh ya, beratnya beda. Nanti lama-lama teman-teman akan paham mana media yang udah kering, mana yang masih basah. Kayak gitu kayaknya.
Lalu kalau untuk vitamin itu sebenarnya nggak opsional kalau untuk Astro. Ya. Nah, oke teh. Jadi kalau untuk perawatan lain kayak misalkan pupuk gitu, nah, pupuk itu sebenarnya opsional. Yang paling penting itu sinar matahari. Semakin banyak dia bisa kena sinar matahari, maka pertumbuhannya akan makin bagus. Karena semua tanaman tuh pasti butuh sinar matahari kan untuk tumbuh. Nah, setidaknya kalau untuk Astro ya, kalau mau tumbuhnya optimal tuh paling nggak kena sekitar 5 sampai 8 jam. Kalau mau optimal. Terus suhunya usahakan sekitar 40 derajat. Suhu kalau pas lagi panas ya. Nah, itu nanti akan membantu dia cepat bunga. Cuman kalau untuk minimal aja dia untuk Astro tetap hidup dan sehat itu sebenarnya cuma sekitar 2 sampai 3 jam kena sinar matahari langsung nggak. Tempat penyimpanan yang penting nggak kena air hujan ya, jangan sampai kena air hujan. Kalau misalkan di dalam ruangan, lama ruangannya itu masuk sinar matahari, kayak misalnya di sebelah jendela yang sinar mataharinya bisa masuk gitu, kena 2 sampai 3 jam per hari itu nggak apa-apa. Cuman kalau bisa punya greenhouse malah akan jauh lebih bagus. Nah, greenhouse-nya jangan dibayangin kayak punya IBK ya. Greenhouse 1 kali 1 meter nah, aja itu udah cukup ya. Jadi Nah, memang sebenarnya sih kalau misalnya teman-teman di sini pengen seriusin bisnis, apalagi ya untuk bisnis kaktus, tempatnya dulu ya. Iya, benar. Jadi minimal lah kita bikin GH kecil-kecilan dulu gitu. Saya biar mengoptimalkan. jadi sayang juga kita beli mahal-mahal Nah, tapi itu. tempatnya belum prepare, nanti akhirnya cepet mati. Ah, itu dia. Oke. Ya ampun, kita dapat ilmu banget ya ini dari masternya Astrofitum. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, udah berbagi loh ini. Gak pelit ini beneran. Dari kemarin pas pertama ketemu ramah banget. Wih. Selama ini aku melihatnya di Instagram aja dan akhirnya ketemu di sini. Alhamdulillah, makasih banyak atas ilmunya. Sama-sama. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua di sini ya. Dan pipeline juga tambah sukses. Amin. Lancar Ya, semua semoga kegiatan. IBK nanti bisa buka GH kedua, ketiga yang kayak gini. Gitu ya. Amin. Nanti siapa tahu saya kebagian buka 1 ya. Sampai ketemu di event selanjutnya Ya, ya, Mas. siap. Semoga Desember segera datang datang. lagi. Insya Allah. Oke, makasih. Yuk, Dadah, dadah. makasih banyak. Thank you teh. Langsung pulang? Langsung pulang. Oke. Dadah.